Kadang, hidup tidak datang menampar langsung dari depan. Ia memilih tangan orang lain sebagai alat untuk mengujimu. Bukan karena kamu lemah, bukan karena kamu tak berdaya, tapi karena semesta ingin tahu seberapa kokoh kamu bisa berdiri setelah jatuh. Seberapa kuat kamu bisa tetap waras setelah dikhianati. Luka batin itu wajar. Rasa sakit di hati adalah bagian dari hidup. Tapi yang tidak wajar adalah ketika kamu membiarkan luka itu tumbuh liar, menjamur jadi dendam yang tak terarah. Saat kamu larut dalam kemarahan tanpa arah, kamu sedang menyiapkan panggung untuk kekalahan kedua. Yang pertama, kamu kalah saat disakiti. Tapi yang kedua, kamu kalah jauh lebih parah saat kamu kehilangan kendali dan membalas dengan cara yang murahan. Kamu bukan menang, kamu justru ikut tenggelam ke dalam lumpur yang sama. Tapi mari kita pahami sesuatu yang lebih dalam. Tidak semua orang yang menyakitimu pantas mendapatkan balasan langsung. Karena terkadang balasan terbaik bukan yang tampak dari luar, tapi yang menyusup diam-diam ke dalam kesadaran mereka, yang membuat mereka bertanya-tanya dalam diam. Mengapa dia tidak hancur? Mengapa justru aku yang mulai retak? Dan efek seperti itu hanya bisa lahir dari satu cara, menjadi versi dirimu yang jauh lebih tinggi, lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih tak tersentuh daripada sebelumnya. Bukan dengan membalas, tapi dengan berkembang, sampai kamu terlalu besar untuk disentuh oleh hal-hal kecil. Ini bukan tentang menjadi jahat, ini tentang menjadi penuh kesadaran, tentang siapa kamu, siapa mereka, dan apa yang benar-benar pantas kamu perjuangkan. Keheninganmu bisa jadi teriakan yang paling memekakkan. Ketegasanmu dalam tidak membalas bisa jadi tamparan yang paling menyakitkan. Dan ketika kamu bertumbuh dalam diam, saat itulah kamu berubah jadi ancaman. Ancaman bukan karena kamu kasar, tapi karena kamu tidak mudah goyah. Karena keberadaanmu sendiri jadi pengingat pahit bagi mereka yang mencoba menjatuhkanmu, namun gagal. Maka inilah 7 cara brutal tapi cerdas untuk membalas tanpa harus membalas. Cara yang tidak akan merusak reputasimu, tapi justru membangun martabatmu. Ini bukan tentang pembalasan fisik, tapi tentang membangun versi terbaik dari dirimu sendiri, hingga kamu menjadi terlalu tinggi untuk dijangkau oleh siapapun yang pernah mencoba merendahkanmu. Dan percayalah, saat kamu sampai di titik itu, orang-orang yang pernah menyakitimu akan mulai menggigit lidah mereka sendiri, bukan karena kamu memukul mereka kembali, tapi karena kamu terlalu berhasil untuk diabaikan. Mereka akan menatap dari kejauhan, tidak berani mendekat, karena setiap langkah suksesmu adalah cermin yang menunjukkan betapa kecilnya mereka dulu saat memilih menyakitimu. Langkah pertama yang paling penting adalah membungkam dirimu sendiri. Kendalikan dorongan untuk membalas kata dengan kata, atau reaksi dengan reaksi. Biarkan mereka berteriak sendiri, biarkan mereka menari dalam kebisingan ciptaan mereka. Sebab, ketika seseorang menyakitimu, respons alami yang muncul dalam dirimu seringkali adalah keinginan untuk membela diri. Ada dorongan kuat untuk meluruskan fakta, membuktikan bahwa kamu tidak bersalah, bahwa kamu tidak layak diperlakukan seburuk itu. Ingin rasanya berteriak, menunjukkan bahwa harga dirimu tak serendah yang mereka kira, tapi justru disitulah jebakan itu disiapkan. Sungguh disayangkan, kenyataannya adalah semakin kamu berbicara, semakin kamu memberikan mereka ruang. Kamu tanpa sadar menyediakan panggung dan sorotan yang mereka dambakan. Dan percaya atau tidak, beberapa orang memiliki kecenderungan untuk menikmati kekacauan, terutama jika mereka menjadi pusat perhatiannya. Mereka haus akan validasi dari konflik. Mereka menikmati perasaan menjadi dominan secara emosional. Maka satu-satunya cara untuk melumpuhkan mereka bukanlah dengan berteriak lebih keras, melainkan dengan menjadi sunyi. Diam bukan tanda kekalahan, justru sebaliknya, diam adalah bentuk kendali tertinggi atas dirimu sendiri. Ia bukan kelemahan, melainkan senjata tersembunyi yang mengunci celah manipulasi. Keheninganmu akan mulai menciptakan ruang kosong yang tak bisa mereka isi. Dan ruang kosong itu menyiksa mereka. Tidak mendapatkan reaksi dari orang yang mereka harapkan untuk meledak adalah bentuk kekalahan yang paling menyesakan. Mereka mulai kebingungan.
Mereka mulai berbicara sendiri di dalam hati. Mereka menciptakan skenario-skenario absurd di kepala mereka, berusaha memahami kenapa kamu tidak bertindak seperti yang mereka prediksi. Dan yang paling menyakitkan adalah, kamu tidak memberikan mereka satu pun klarifikasi. Kamu menciptakan jarak tanpa menjelaskan alasannya. Kamu menarik diri tanpa pamit. Kamu membiarkan mereka terombang-ambing dalam ketidakpastian yang mereka ciptakan sendiri. Dan bagi orang yang terbiasa mengendalikan orang lain lewat emosi, ini adalah mimpi buruk yang hidup. Keheninganmu berubah menjadi gema yang menghantui. Kamu tidak perlu menjatuhkan mereka dengan amarah. Kamu meluluh lantakan ego mereka hanya dengan menghilang secara perlahan dan tidak bisa ditebak. Diammu adalah bentuk perlawanan yang anggun, tapi juga mematikan, sebab mereka tahu kamu sedang berkata tanpa sepatah kata pun. Kamu tak lagi punya kuasa atas diriku. Dan ketika kamu tetap diam, meskipun mereka mencoba menyebarkan cerita, kamu menang. Mereka akan mulai bercerita tentangmu kepada orang lain. Mereka menciptakan narasi, menyusun teori, menyebarkan persepsi yang mereka harap bisa menurunkan reputasimu. Tapi mereka lupa satu hal penting. Orang yang benar-benar punya kedalaman tidak perlu membantah untuk menunjukkan siapa dirinya. Kebenaran sejati tidak perlu diteriakkan. Ia akan muncul ke permukaan dengan sendirinya, seiring waktu, seiring tindakan-tindakanmu yang konsisten dan dewasa. Sementara mereka sibuk membangun dinding-dinding dari kata-kata, kamu sudah membangun langit untuk terbang lebih tinggi. Kamu tidak hanya bertumbuh, kamu naik kelas. Dan dalam diam itulah kemenanganmu dinyatakan. Sebab saat orang lain sibuk berperang dengan bayanganmu, kamu sudah melangkah ke tempat di mana perang itu tak lagi relevan, kamu sudah selesai, kamu sudah bebas. Kedua, bangkitlah dan bentuk dirimu menjadi sosok yang benar-benar tak bisa disentuh oleh keburukan orang lain. Menjadi versi paling kuat dari dirimu, bukan tentang menjadi sempurna, melainkan menjadi tak tergoyahkan. Balas dendam yang sejati, bukanlah membuat mereka menyesal dalam air mata, melainkan memperlihatkan bahwa kamu telah menjadi seseorang yang tak lagi bisa diganggu, dijatuhkan, atau dimanipulasi. Bukan hanya sukses dalam ukuran dunia, seperti harta, jabatan, atau pengakuan publik, tapi juga kedamaian batin yang kokoh dan tak mudah pecah. Sebuah ketenangan yang justru mengusik hati mereka yang pernah melukaimu. Karena mereka tak mampu lagi menyentuh intimu. Mereka akan mencoba mencari celah. Mereka akan menanti-nanti kamu tersandung, jatuh, hancur, atau setidaknya menunjukkan retakan. Tapi yang mereka lihat justru sebaliknya. Kamu tidak hanya bertahan, kamu naik kelas. Kamu tidak hanya selamat, kamu bertumbuh. Kamu tidak hanya sembuh, kamu menjadi versi yang lebih utuh dari sebelumnya. Kamu naik satu level, bahkan beberapa tingkat di atas level yang pernah mereka kenal. Dan itu membuat mereka terdiam dalam kegelisahan mereka sendiri. Bayangkan saat kamu berdiri tegak, bukan dengan teriakan tapi dengan ketenangan. Bukan dengan emosi tapi dengan elegansi. Kamu tidak perlu mengumumkan kebangkitanmu dengan suara keras, cukup hadir dengan kejelasan jiwa dan kedewasaan yang terpancar dari sikapmu. Dan saat itu terjadi, kamu tak hanya berdiri, kamu menjulang. Dan semakin tinggi kamu berdiri dalam keutuhanmu, semakin mereka harus menengadah untuk sekadar memperhatikan keberadaanmu dari kejauhan. Dan itu menyakitkan, tapi bukan kamu yang menyakiti. Hidup yang berbicara untukmu. Kamu tidak butuh pertunjukan, kamu hanya perlu stabil. Stabil dalam pikiran, dalam perasaan, dalam keberadaan. Ketika mentalmu tenang, emosimu seimbang, dan langkahmu mantap, itu akan menghantam mereka lebih keras daripada ribuan kalimat pembalasan. Sebab kamu membuktikan satu hal yang paling mereka takuti, bahwa luka yang dulu mereka tinggalkan tidak melemahkanmu, tapi justru menjadi percikan yang menyalakan api dalam dirimu. Api untuk berubah, bukan untuk membalas. Api untuk menjadi, bukan untuk membuktikan. Dan percayalah, orang-orang yang dulu menyakitimu akan mencoba menjatuhkanmu lagi. Bukan dengan senjata baru, tapi dengan cerita lama. Mereka akan mencoba menarikmu kembali dengan narasi yang sudah usang. Dengan kesalahan masa lalu, dengan versi dirimu yang bahkan sudah tidak kamu kenali lagi. Tapi mereka akan gagal, karena kamu sedang menulis kisah baru.
Lembar demi lembar kehidupanmu sekarang dipenuhi bab yang mereka tak paham, tak ikut menulis, dan tak bisa kendalikan. Setiap hari kamu berjalan tanpa perlu menyebut masa lalu itu, kamu sedang berubah menjadi legenda dalam hidup mereka. Sosok yang tak lagi bisa disentuh, namun tetap hadir sebagai bayangan yang mereka kenang dengan getir. Kamu tak lagi bisa dijangkau, namun keberadaanmu tetap terasa, menghantui pikiran mereka bukan karena kamu mengusik, tapi karena kamu telah menjadi cerminan dari apa yang tak bisa mereka kalahkan. Ketiga, belajarlah untuk menertawakan rasa sakitmu sendiri, bukan dengan cara pura-pura bahagia, tapi dengan cara yang justru mengusik logika banyak orang. Ketika kamu mampu tersenyum, bahkan tertawa, di tengah kehancuran batinmu, kamu telah berubah menjadi sosok yang tidak bisa ditaklukkan oleh alat-alat penghancur biasa. Di saat hatimu diperas hingga kering, namun kamu justru bisa meledek luka itu sendiri. Kamu telah mengubah posisi, dari korban menjadi pengendali. Kamu bukan lagi tanah yang diinjak, tapi langit yang tak bisa disentuh. Dan tahukah kamu, di momen itu, kamu bukan hanya menyembuhkan dirimu sendiri, kamu juga menjadi teka-teki psikologis yang membingungkan bagi mereka yang pernah melukaimu. Mereka ingin melihatmu tumbang. Mereka berharap kamu menangis dan kehilangan arah. Tapi yang mereka temukan justru dirimu sedang duduk santai, dengan kepala tegak dan secangkir kopi di tangan. Kamu tidak remuk seperti yang mereka bayangkan. Kamu tidak bergeming sebagaimana yang mereka harapkan. Ini bukan tentang menutup-nutupi kesedihan. Bukan pula tentang berpura-pura kuat. Ini adalah tentang menarik kembali pusat kekuatanmu. Bukan dari dunia luar, tapi dari dalam jiwamu sendiri. Kamu berhenti menyerahkan kendali emosimu pada siapapun. Kamu tidak lagi menjadikan rasa sakit sebagai musuh. Kamu menerimanya sebagai tamu yang datang berkunjung. Dan seperti tuan rumah yang bijak, kamu menyambutnya dengan tenang berkata, "Silakan duduk sebentar, tapi jangan terlalu lama. Aku masih punya hidup yang harus dijalani." Lucunya, justru itulah yang membuat banyak orang merasa terusik. Mereka tidak tahan melihatmu tidak runtuh. Mereka terganggu oleh fakta bahwa kamu bisa berdamai dengan luka, bahkan menjadikannya bahan bercanda. Karena saat kamu mampu mengolok-olok penderitaanmu sendiri, kamu telah mencabut seluruh daya serangnya. Kamu telah mematikan senjata mereka. Luka itu tak lagi bisa digunakan untuk melukaimu. Sebaliknya, kamu mengasahnya menjadi pelindung, menjadi lapisan baja yang membalut jiwamu, dan di mata orang-orang beracun yang pernah mencoba menjatuhkanmu, kamu terlihat seperti teka-teki yang gagal mereka pecahkan. Kamu menjadi gambaran kegagalan mereka. Karena tidak ada kekalahan yang lebih pahit bagi mereka selain menyaksikanmu tertawa. Bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi karena kamu tetap berdiri di atas puing-puing yang mereka harapkan akan menjadi kuburan jiwamu. Kamu menjadi semacam entitas yang tak bisa dihabisi. Bukan karena kamu menghilang, tapi karena kamu tidak bisa dihancurkan dengan cara-cara biasa. Kamu menjadikan rasa sakit sebagai humor pribadi. Kamu ubah air mata menjadi ironi. Dan mereka yang pernah menyakitimu, mereka tak lebih dari tokoh, figuran dalam lelucon yang kamu tulis sendiri. Mereka bukan penentu kisahmu. Mereka hanya jadi bagian kecil dari punchline-mu. Dan itu adalah kemenangan paling agung, saat kamu bisa tertawa dari tempat mereka ingin kamu hancur. Keempat, biarkan topeng mereka terlepas dengan sendirinya, tanpa kamu harus mengangkat satu jari pun. Seringkali mereka yang paling gemar melukai justru sedang menyembunyikan sesuatu. Mereka bukan hanya menyerang karena ingin, tapi karena ada sisi dari mereka yang rapuh, retak, atau bahkan gelap. Dan untuk menutupi sisi itu, mereka membangun tembok palsu. Mereka mengenakan topeng moralitas, menyelubungi diri dengan reputasi sosial, dan berdiri dengan citra yang tampak begitu rapi di depan khalayak. Namun di balik semua itu, ada kepalsuan yang menunggu waktu untuk runtuh. Jika kamu telah melihat sisi asli mereka, sisi yang selama ini mereka sembunyikan dari dunia, itu bukan sekadar luka yang harus kamu sembuhkan. Itu adalah keuntungan yang harus kamu jaga dengan tenang. Tapi ingat, jangan tergoda untuk membongkar kedok mereka secara frontal. Jangan terburu-buru ingin membuat dunia tahu. Mengapa? Karena kadang cara paling kuat untuk menghancurkan topeng adalah dengan tidak menyentuhnya sama sekali.
Biarkan mereka sendiri yang memakai topeng itu terlalu lama. Karena tidak ada topeng yang nyaman jika dipakai terus-menerus. Ia akan mulai terasa panas, gatal, dan menyesakan. Dan seiring waktu, tekanan batin dari kepura-puraan itu akan menekan dari dalam. Tanpa kamu perlu bergerak, topeng itu akan mulai retak sedikit demi sedikit. Masyarakat, publik, bahkan orang-orang terdekat mereka akan mulai mencium aroma kejanggalan dari balik senyum pura-pura. Wajah yang semula tampak teduh akan mulai kehilangan kendali. Sementara itu tugasmu hanya satu, jaga kemurnian sikap dan integritasmu. Jangan tergoda untuk membalas. Jangan terlibat dalam pergunjingan. Jangan menyebarkan aib mereka meskipun kamu punya semua fakta. Tetaplah berjalan dengan kepala tegak, dengan elegansi yang tidak bisa mereka tiru. Karena ketika kamu tetap tenang, kamu menciptakan perbedaan yang mencolok, sebuah kontras antara kedamaianmu dan kegelisahan mereka. Dan justru kontras inilah yang perlahan tapi pasti akan menghantui mereka. Orang-orang akan membandingkan, menilai tanpa perlu kamu beritahu. Mereka akan bertanya-tanya, kenapa kamu tetap stabil, sementara yang lain mulai goyah? Dan ketika tekanan batin mereka mencapai puncaknya, mereka akan membuka aib mereka sendiri, tanpa bantuanmu. Pada titik itu, kamu tidak perlu berkata apapun. Yang kamu lakukan hanyalah menjadi saksi yang diam, namun sangat menyadari. Kamu menyimpan rahasia itu dengan tenang, bukan untuk senjata, tapi sebagai bukti bahwa kamu lebih kuat karena tidak membalas. Mereka hancur bukan karena ucapanmu, tapi karena beratnya topeng yang selama ini mereka pilih untuk kenakan sendiri. Dan justru itulah keadilan yang paling dalam. Kamu tidak perlu menyentuh mereka, tapi mereka tetap jatuh. Bukan karena kebencianmu, melainkan karena kebohongan mereka sendiri. Tidak perlu marah, tidak perlu mencaci. Cukup biarkan mereka tahu, bahwa kamu melihat dan memilih untuk diam. Bukan karena lemah, tapi karena kamu lebih tinggi dari itu. Salah satu bentuk balasan paling tajam bukanlah kata-kata, tapi ketenanganmu. Bukan serangan, tapi sikapmu yang berubah. Kamu tidak perlu menunjuk atau membongkar, tapi sikap dinginmu, jarak yang kamu jaga dengan presisi, dan ketidakhadiranmu yang tenang, semua itu lebih menusuk daripada teriakan. Kamu menjadi keheningan yang menghukum, dan itu menyakitkan karena mereka sadar, kamu tidak membalas tapi kamu juga tidak lagi peduli. Kelima, orang-orang yang pernah melukaimu, yang menjadikan hatimu ladang bagi kesedihan, seringkali memiliki dua motif tersembunyi yang tidak selalu diucapkan secara gamblang. Keinginan untuk menguasai dan impian untuk terbebas dari segala konsekuensi. Mereka ingin bebas menyakiti tanpa takut akan balasan. Mereka berharap bisa memainkan perasaanmu, memelintir kenyataan, dan pergi tanpa meninggalkan jejak yang mencoreng nama atau hati nurani mereka. Mereka ingin kamu tetap diam, tetap tunduk, tetap pecah di dalam tanpa pernah bisa menunjukkan bahwa kamu mengerti permainan yang mereka mainkan. Namun, ada kekuatan luar biasa yang lahir saat kamu tahu, saat kamu benar-benar sadar akan apa yang sedang terjadi, tetapi memilih untuk tidak bereaksi dengan cara yang mereka harapkan. Ketika kamu tidak meledak, tidak meronta, tidak menyuarakan amarah, kamu secara halus menghancurkan dua hal yang sangat mereka dambakan. Kekuasaan atas emosimu dan ilusi bahwa mereka bisa lolos dari perbuatannya. Kamu membuat dominasi mereka runtuh tanpa kamu harus mengangkat satu jari pun. Kamu menjadi semacam cermin yang bersih, memantulkan kebenaran tanpa perlu berkata-kata, menghadirkan bayangan mereka yang tak bisa mereka sangkal. Dan percayalah, bagi seseorang yang hidup dari manipulasi, pengendalian, dan topeng-topeng palsu, tidak ada yang lebih menakutkan daripada disadari. Tidak ada yang lebih menyakitkan bagi jiwa manipulatif selain tahu bahwa kamu telah menangkap mereka basah-basah. Namun tidak kamu singkap, tidak kamu hukum, tidak kamu serang. Kamu hanya mengamati. Dan justru karena kamu tidak menyerang, kamu menjadi ancaman yang jauh lebih dalam. Kamu menjadi misteri yang mengusik kesadaran mereka terus-menerus. Sebab balas dendam seringkali dipuja sebagai bentuk pembalasan yang sah, sebenarnya adalah bentuk lain dari keterikatan. Setiap kali kamu ingin membalas,
Ada pengakuan diam-diam bahwa mereka masih punya tempat di dalam hatimu, bahwa mereka masih punya nilai untuk direspons. Tapi ketika kamu memilih untuk tidak membalas, saat kamu memilih untuk berjalan terus, membangun dirimu, hidup lebih baik, dan tidak lagi melibatkan mereka dalam sistem emosimu, kamu mencabut satu-satunya hak istimewa yang masih mereka pegang, eksistensi dalam hidupmu. Dan inilah hal yang paling menyakitkan bagi mereka. Kamu menjadi teka-teki yang tak bisa mereka pecahkan. Mereka tahu kamu tahu. Mereka sadar kamu melihat, tapi kamu tidak membuka mulut. Tidak menulis status, tidak menyebar cerita. Kamu hanya diam, berjalan penuh damai, dan itu membuat mereka gelisah di setiap malam. Di dalam hati mereka muncul suara-suara yang tidak bisa dibungkam. Apa yang dia tahu sebenarnya? Apa dia akan berbicara? Apakah semua akan terbongkar suatu hari nanti? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang akan menyiksa mereka jauh lebih dalam daripada kebenaran itu sendiri. Ketika seseorang takut akan konsekuensi, namun tidak tahu kapan dan bagaimana hal itu akan datang, mereka terperangkap dalam bayangan ketakutan yang mereka ciptakan sendiri. Dan saat itulah, kemenangan sejati terjadi dalam diam. Kamu tidak perlu membuktikan apapun. Hanya cukup menunjukkan lewat keutuhan sikapmu bahwa kamu tak lagi punya titik lemah yang bisa mereka tusuk. Kamu telah menutup semua celah. Kamu telah menjadi seseorang yang utuh dalam keheningan, kuat dalam kejelasan, dan merdeka dalam emosionalmu. Keenam, mengapa manusia menyakiti sesamanya? Bukan semata-mata karena kebencian, tapi karena mereka melihat sebuah peluang, celah, lubang kecil yang terbuka dalam dirimu. Mereka tak selalu datang dengan niat menghancurkan, tapi ketika mereka mencium luka yang belum sembuh, mengenali sisi lemah yang kamu coba sembunyikan, mereka bisa berubah menjadi pemangsa. Karena naluri manusia kadang seperti serigala, mereka mencari bau darah. Mereka mengamati diam-diam, mencari titik rapuhmu, lalu menyerang dengan kata, sikap, atau tindakan yang paling melukai. Maka jika kamu ingin benar-benar menghantam balik, bukan dengan balas dendam murahan, tapi dengan cara yang elegan dan berkelas, tutup semua celah itu. Rapatkan pintu hatimu yang dulu terbuka sembarangan. Bungkus setiap luka dengan pemahaman, bukan dengan kemarahan. Dan jadilah sosok yang tidak memiliki tombol mudah ditekan. Sosok yang tidak lagi bereaksi spontan atas provokasi dangkal. Jadilah seseorang yang dingin, tapi bukan karena kamu membatu atau mati rasa. Justru karena kamu sudah selesai dengan drama, luka dengan hiruk-pikuk emosi yang dulu membuatmu goyah. Ketika kamu berdiri tanpa menunjukkan titik lemah, kamu bukan hanya membungkam mereka yang ingin menyakitimu. Kamu membuat mereka bertanya-tanya. Kamu menciptakan misteri. Kamu menjadi teka-teki yang tak mudah dipecahkan. Kamu hadir sebagai ancaman yang tenang, bukan karena kamu galak, tapi karena kamu tak bisa diprovokasi seperti dulu. Dan misteri itulah yang menakutkan. Dalam diam mereka mulai bertanya-tanya, apa yang sedang dia rencanakan? Kenapa dia begitu tenang? Kenapa reaksinya tidak seperti yang kuharapkan? Apa dia benar-benar tidak peduli lagi? Pertanyaan-pertanyaan itu akan tumbuh dalam pikiran mereka seperti benih yang tak bisa dicabut. Rasa penasaran berubah jadi rasa bersalah. Rasa bersalah berubah jadi rasa takut. Mereka mulai menyadari bahwa kamu telah berkembang menjadi pribadi yang tak lagi mudah dibaca, apalagi dilukai. Tapi untuk sampai di titik itu, kamu harus terlebih dahulu menghadapi masa lalu dengan keberanian. Jangan abaikan, jangan sembunyikan. Telanlah pahitnya, kunyah sampai lunak. Cerna semua sakitnya, lalu ubah menjadi kekuatan. Kamu tidak perlu menghapus jejak luka. Biarkan itu terlihat. Bukan sebagai kelemahan, tapi sebagai tanda bahwa kamu pernah berperang, dan kamu menang. Bahwa kamu pernah runtuh, tapi kamu membangun dirimu kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Luka-luka itu sekarang adalah lencana kehormatanmu. Mereka bukan lagi cerita sedih, tapi kisah tentang kemenangan dalam diam. Dan saat kamu melangkah dengan keyakinan, mereka yang pernah mencoba meremehkanmu akan sadar, kamu bukan korban. Kamu bukan orang lemah yang bisa mereka kontrol seenaknya. Kamu bukan boneka yang bisa dimainkan.
Kamu adalah batu yang pernah retak, pernah dilempar ke jurang, tapi kini telah mengeras dan membulat. Dan satu hal tentang batu bulat, ia tidak mudah digenggam. Ia tak bisa dikendalikan. Ia akan terpeleset, terlepas dari tangan siapapun yang mencoba menggenggamnya dengan paksa, dan justru kembali menghantam mereka yang dulu mencoba menghancurkanmu. Ketujuh, hancurkan sepenuhnya imajinasi yang mereka ciptakan tentang dirimu. Dalam hidup ini ada kalanya seseorang menyakitimu, bukan hanya dengan tindakan, tetapi juga dengan narasi yang mereka bentuk tentang dirimu. Mereka menyimpan versi dirimu di masa lalu, versi yang lemah, mudah goyah, penuh luka, gampang dikendalikan, dan tidak memiliki daya untuk melawan. Gambaran itu mereka pelihara diam-diam, menjadi bahan bakar untuk ego mereka. Sebagai cara untuk merasa lebih tinggi, lebih kuat, lebih berhasil daripada kamu. Dan sesungguhnya, selama kamu tidak berubah, narasi itu akan terus hidup dalam benak mereka. Namun permainan ini bisa kamu balikkan. Bahkan kamu bisa menciptakan rasa sakit yang lebih dalam tanpa perlu membalas dengan kebencian atau amarah. Caranya bukan dengan balas dendam yang keras, tapi dengan transformasi yang hening, namun tajam. Jadilah seseorang yang tak lagi bisa dikenali dari bayangan masa lalumu. Bangkitlah sebagai pribadi yang tak hanya berubah dari luar tetapi berubah secara esensial. Biarkan mereka menyaksikan bahwa kamu kini telah menjadi pribadi yang jauh dari versi yang mereka kenal dan kira. Tumbuhlah menjadi seseorang yang memiliki ketenangan dalam sikap, ketajaman dalam berpikir, kematangan dalam merespons, serta kekuatan yang bersinar dalam diam. Ketika kamu menunjukkan bahwa kamu telah benar-benar bertransformasi, mereka akan kehilangan pegangan atas narasi lama yang dulu mereka banggakan. Sosok yang dulu mereka lukai kini bukan hanya telah pulih, tapi telah menjelma menjadi figur yang tak bisa mereka pahami, apalagi kendalikan, dan disitulah letak hantaman psikologis yang sesungguhnya. Setiap kali mereka mengingatmu, mereka akan berhadapan dengan ketidakmampuan untuk menyambungkanmu kembali dengan sosok yang dulu mereka sakiti. Yang tersisa hanyalah kebingungan, rasa, kehilangan kendali, dan kegagalan memahami siapa kamu yang sekarang. Kamu tak lagi bisa dijangkau dengan metode lama, tak lagi bisa diprediksi dengan pola lama. Kamu menjadi semacam misteri yang menyesakan bagi mereka. Dan perlu kamu tahu, tidak ada yang lebih membuat jiwa yang beracun merasa tercekik selain kehilangan kendali atas cerita yang mereka bangun untuk menindas orang lain. Ketika kamu menghancurkan versi lama dirimu yang mereka anggap lebih rendah, kamu tidak hanya membuat mereka kehilangan sosok yang pernah mereka remehkan, tetapi juga meruntuhkan identitas palsu yang mereka ciptakan untuk mengukuhkan rasa unggul mereka. Kini, setiap kali mereka menatapmu, mereka hanya akan melihat siluet seseorang yang tak bisa mereka pahami, seseorang yang telah menjadi terlalu jauh, terlalu dewasa, terlalu kuat, dan terlalu dalam untuk disentuh dengan narasi dangkal mereka. Kamu menjadi simbol dari luka yang tak berhasil menjatuhkan, dari rasa sakit yang justru melahirkan kebangkitan. Dan kamu tidak perlu mengangkat senjata atau melontarkan kata-kata tajam untuk membuat mereka merasa terpukul. Cukup jadilah pribadi yang tidak lagi bisa disakiti dengan cara-cara lama. Jadilah seseorang yang tetap melangkah saat dicaci, tetap tumbuh dalam kesendirian, tetap kuat ketika ditinggalkan, dan tetap elegan dalam menghadapi fitnah. Diam yang kamu pelihara kini menjadi senjata yang tak terlihat, namun sangat terasa. Pada akhirnya, kamu menjelma menjadi enigma. Sebuah teka-teki yang mereka coba pecahkan, namun tak pernah menemukan jawaban. Dan misteri yang tak terselesaikan, itu akan terus membayangi mereka, seakan menjadi gema dari kebenaran yang tak pernah mereka sangka, bahwa kamu telah bangkit jauh di luar jangkauan mereka.